kasus bunuh diri jadi cermin kerentanan. Wah, ini kan kita dengar satu kisah yang cukup perih ya. Anak umur 10 tahun di wilayah NTT minta uang untuk 10.000 saja untuk buku dan ini. Lalu dia tidak terpenuhi dan dia bunuh diri. Ya kan? Itu di mana? Gubernur, bupati, camat? Ya, yang lurah? pertama mungkin kita tidak ingin menyalahkan pemerintah dalam pengertian negara. Iya, makanya saya bilang di mana? Gubernurnya, bupatinya, camat, kepala desanya, RT RW-nya di mana dia itu? Kan ada sistem dia Iya. di Ketatanegaraan. Kok dia nggak bisa deteksi? Artinya bahwa sejauh mana sih ada masyarakat seperti ini gitu. Ya kan? Sementara di kota-kota besar mungkin koruptor Kelas kakap mengangkut duit triliunan rupiah. Hanya ketawa-ketawa aja kalau ini ditangkap. Ya, pemerintah meminta kasus bunuh diri siswa SD di NTT ini diselidiki menyeluruh. Selain itu, pemerintah daerah dan masyarakat juga diminta untuk lebih peka dan responsif. Saya kira secara sosial bangsa Indonesia kan baik loh, orang baik yang menolong. Hanya mungkin mereka tidak tahu. Gitu kan. Tapi ini menjadi indikator bahwa kalau saya lihat gitu sampai hanya 10.000 saja dia tidak punya untuk anak-anak sekolah. Iya, itu kan miris sekali kita melihat. Kalau bahasa sentimentalnya bukan anak itu nekat bunuh diri bukan karena malu kepada temannya semata, tapi juga ingin meringankan orang tuanya tidak jadi beban. Ini kan sedih sekali. Iya, itu cerita yang paling menyedihkan ketika dia memberi pesannya bahwa dia tidak ingin menjadi beban. Itu menurut saya itu pesan yang sangat kuat dikirim ke kita semua, utamanya bagi pemerintahan daerah di sana sebenarnya. Dan menurut saya di situ fungsinya RT RW. Selain deteksi ya. Rp10.000 dan negara yang absen. Seorang anak 10 tahun di NTT meminta Rp10.000 untuk buku sekolah. Tak terpenuhi, negara tak hadir. Ia memilih mati, bukan karena nekat, tapi karena tak ingin menjadi beban orang tuanya. Ini bukan tragedi pribadi, ini kegagalan sistemik. Di mana RT, RW, kepala desa, camat, bupati, gubernur, negara dengan anggaran triliunan dan birokrasi berlapis gagal membaca penderitaan paling dasar. Kerusakan ini bukan datang tiba-tiba. Ia akumulasi 10 tahun rezim sebelumnya. Pembangunan tanpa empati, statistik tanpa nurani, kekuasaan yang ramah pada oligarki tapi abai pada rakyat kecil. Saat triliunan bisa hilang tanpa rasa bersalah, seorang anak mati karena Rp10.000. Jika ini terus dinormalisasi, tragedi serupa akan berulang. Ini alarm Republik, bukan sekadar berita duka. Kan zaman dulu tuh kami ya, ada di dalam cerita zaman Rasulullah ya. Ketika Umar bin Khattab itu ya, pastikan dia itu kalau malam dia tidak akan pernah tidur sebelum dia tahu persis bahwa rakyatnya tidak ada yang lapar. Makanya dia suka keliling kan. Tapi kemarin aneh tuh waktu banjir di Sumatera dan Aceh, ada menteri yang pencitraan Mikul beras. Mikul beras, dia mau ikut-ikutan seperti Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab malam, kalau dia siang. Terus kalau dia ada kamera. Dia kamera. Pada zaman Umar belum ada kamera. Iya. Kalaupun demikian, dia kan ngintip, dia mendeteksi. Iya. Bukan ada sebuah peristiwa besar dulu, baru mikul beras. Iya, bukan. Kalau Umar memang tugasnya sebagai khalifah, sebagai khalifah, ya, sebagai amir lah ya. Itu memang selalu mendengarkan ada yang nangis nggak kan katanya. Gitu, ya. Masya Allah itu. Nah ini kejadian-kejadian semacam ini juga mungkin kalau dia hanya 10.000 untuk buku, kita bisa bayangkan juga untuk makannya pun ada tidak gitu. Nah ini menjadi perhatian saya kira. Ya kan presiden setiap saat kan berpidato berteriak tentang harus sejahtera rakyat ini. Tapi kan presiden sendirian. Iya makanya saya nggak mau masuk terlalu jauh ke sana. Yang saya permasalahkan pemerintahan daerahnya ya Bumi. Gitu. Di mana keberadaan bupati, wali kotanya, camatnya, lurahnya? Paling tidak RT RW dulu lah. Iya. RT RW dulu yang seperti ini harusnya menjadi kepekaan. Iya. Atau paling tidak sebelum RT RW tetangganya. Kalau tetangganya posisinya sama, ya kepada struktural yang bertugas yaitu RT, RW, lurah, camat. Gitu. Paling tidak harus keliling juga mereka. Umar bin Khattab
versus pejabat pencitraan. Abraham Samad mengingatkan kisah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang tidak bisa tidur tenang jika masih ada rakyatnya kelaparan. Tanpa kamera, tanpa panggung, tanpa pencitraan. Ironisnya hari ini, di tengah musibah dan penderitaan rakyat, justru ada pejabat sok memikul beras di depan kamera, bukan untuk memastikan rakyat kenyang, tapi agar terlihat peduli. Masalahnya, rakyat sudah tidak bodoh. Rezim 10 tahun lalu terlalu sering mempertontonkan pencitraan, hingga empati terasa palsu dan kehadiran negara kehilangan makna. Kegagalan kepekaan sosial negara. Negara punya struktur sampai RT dan RW, tapi gagal membaca penderitaan paling dasar rakyatnya. Pelayanan publik belum menyentuh standar minimum kemanusiaan. Ini bukan semata salah pusat, melainkan kelalaian serius pemerintah daerah yang lebih sibuk laporan ke atas daripada melihat ke bawah. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bareng nih, gitu. Walaupun kita cuma speak up, tapi ini sebuah bentuk upaya kita untuk Tanggung jawab ya. tanggung jawab moral lain, ya. gitu loh. Syukur-syukur orang-orang punya kemampuan. Mudah-mudahan, kan saya yakin orang yang berlebihan banyak sekali. Banyak loh orang-orang kaya tuh, para konglomerat itu. Iya. Oligark. Ini kan ironi ya, kami ingat ada oligarki ya yang menguasai hampir lebih dari setengah, bukan hampir, lebih dari setengah kekayaan Indonesia. Itu cuma dikuasai oleh kira-kira kurang lebih 10 orang oligark. Bayangkan, tiba-tiba ada anak yang cuma 10.000 aja mau beli buku, kan kami ingat, itu tidak bisa, terpaksa harus. Iya. Saya nggak sampai menyebutkan itu apa yang dia lakukan. Kalau Pak Abraham bilang seperti apa ya? Kalau sistem sosial kehilangan kepekaan, menurut saya sih sistem hukum harus tegak. Dan kuncinya kan kelemahan kita, kenapa kita negeri ini begitu banyak rakyat yang miskin, karena hukumnya tidak tegak. Kemiskinan versus oligarki. Kekayaan nasional dikuasai segelintir oligarki, sementara rakyat miskin bahkan tak mampu membeli buku sekolah. Ketimpangan makin tajam, keadilan makin jauh. Rasio Gini memburuk, nurani negara ikut tumpul. Kegagalan kepekaan sosial negara. Negara punya struktur sampai tingkat paling bawah, namun gagal membaca penderitaan rakyatnya sendiri. Pelayanan publik belum menyentuh standar minimum kemanusiaan. Ini bukan hanya salah pusat, melainkan kelalaian serius pemerintah daerah. Bukan, Presiden merasa berat betul dengan penegakan hukum ini. Iya, sampai dia ngomong begini, dia bilang ketika dia konsentrasi terhadap pemberantasan korupsi di sumber daya alam dengan membuat Satgas PKH itu ya, yang dipimpin oleh Menhan, penertiban, katanya itu ada serangan balik Dari mafia, dari oligark oligark ya. yang selama ini berbisnis di sektor sumber daya alam, karena mereka menganggap bahwa mereka terancam, mereka melakukan serangan balik. Serangan balik yang dilakukan itu, Gitu ya, negara dilawan. iya, serangan balik yang dilakukan menurut Presiden katanya itu, dia coba memporak-porandakan ekonomi kita. Katanya begitu. Salah satunya itu. Itu salah satunya. Saat oligarki melawan negara, Presiden sedang berusaha menata kerusakan struktural Indonesia, terutama dengan melindungi kekayaan alam agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan terus dikuasai oligarki dan para cukong. Namun upaya ini tidak berjalan tanpa perlawanan. Ketika kepentingan mereka terganggu, oligarki melawan, bukan dengan debat terbuka, melainkan dengan memporak-porandakan ekonomi, menciptakan kepanikan, ketidakpastian, dan sentimen pasar. Jika benar ekonomi dijadikan alat perlawanan, maka ini bukan sekadar konflik bisnis, melainkan perlawanan terhadap negara dan kedaulatan rakyat. Negara sedang diuji, berpihak pada rakyat atau tunduk pada mereka yang selama ini menguasai kekayaan bangsa. Pasar modal, Ya. bursa efek, Ya. itu satunya. Kan itu juga John. Solo, dia ingin kata Presiden, dia ingin menciptakan krisis ekonomi. Ya, karena dia kan punya kekuasaan. Economic power ada di tangan oligark itu, Iya. sehingga dia bisa kendalikan kemana ketika kepentingan dia terganggu itu ya. Ya, makanya saya bilang begini, nggak usah takut.
Saya bilang gitu kan. Marah Pak Presidennya. Oh, aku begitu? tidak takut. Aku tidak takut. Iya, dia bilang. Sampai dia bilang, saya tidak takut sama naga-naga itu. Sebut naga-naga, bahkan disebut namanya satu persatu. Cuman saya kan nggak etis kalau Ya, gitu. jangan nanti aja habis ini kita sampai Gitu. gitu ya. Yes. Abraham Samad menegaskan, para oligarki diduga berusaha menciptakan krisis ekonomi sebagai alat tekanan politik dengan satu tujuan, melemahkan bahkan menjatuhkan presiden. Sejarah mencatat, presiden yang berani melawan oligarki dan kepentingan asing di republik ini hanya dua, Soekarno dan Prabowo. Karena itu, oligarki merasa terusik, bukan karena dizolimi, tapi karena kepentingan mereka yang selama ini merugikan rakyat mulai diganggu. Ironisnya, kepentingan yang mereka bela adalah kepentingan segelintir orang. Sementara dampaknya ditanggung rakyat se-Indonesia. Presiden menegaskan, tidak takut dan tidak akan mundur selangkah pun. Dan ketika kepentingan rakyat dilawan oleh oligarki, rakyat berdiri di belakang presiden untuk membela negara. Bicarakan itu tadi, terus dia bicarakan juga masalah itu hasil dari Forum Ekonomi Davos. Internasional di Davos, Swiss, sama BOP. Karena itu kan agak meresahkan kita Iya. ketika pidato Pak Presiden mengatakan bahwa kita kalau mau Gaza atau Palestina aman, kita juga harus mengamankan Israel, itu satu. Tentu Itu BOP itu, BOP. ya BOP. Nggak artinya bahwa sesungguhnya kan sekarang masyarakat dunia ini bukan persoalan agama, soal Gaza ini sekarang soal kemanusiaan, gitu. Nah, kebijakan itu, lalu kita juga harus membuka hubungan diplomasi dengan Israel misalnya. Itu juga dibahas di DOP. Iya, ketika itu dibahas ya tentang keanggotaan Indonesia di BOP. Tapi habis itu Presiden bilang khusus masalah ini saya akan mengundang tokoh-tokoh agama, dan sudah kemarin kan untuk menjelaskan alasannya gitu kan. Termasuk yang $1 miliar itu. Iya, jadi menurut Pak Presiden pada saat itu bahwa keanggotaan Indonesia itu bukan sifatnya permanen. Jadi suatu waktu Indonesia bisa mengevaluasi keberadaannya. Kalau dianggap lebih banyak mudaratnya bagi warga Palestina dan Gaza, dia cabut. Terus kita tanya bagaimana dengan duit itu? 17 triliun. Belum saya transfer kok. Katanya itu belum dibayar karena Indonesia keanggotaannya bukan permanen. Oh. Yang wajib membayar Wah, itu. tenang kalau gitu. Maksudnya APBN nggak lepas. Oh, jadi kami khawatir juga ya. Kalau itu Khawatir dibayarkan, dong. tambah nggak bisa belanja kami. Loh, bukan hanya itu. Abraham Samad menjelaskan, Presiden Prabowo berupaya meluruskan hasil pembahasan ekonomi internasional yang dibicarakan di Swiss, Forum Ekonomi Global, dan BOP di Amerika. Namun muncul narasi-narasi liar yang sengaja diarahkan untuk menjatuhkan presiden. Salah satunya, tuduhan bahwa dana APBN sudah dipakai untuk membayar iuran ke forum internasional tersebut. Faktanya, presiden hadir sebagai anggota tidak tetap, sehingga belum ada kewajiban membayar iuran. Tidak Rp1 pun APBN dikeluarkan. Sayangnya, sebagian media membingkai seolah-olah iuran sudah dibayar, sehingga banyak masyarakat termakan hoaks dan salah paham. Masalahnya bukan pada kebijakan presiden, melainkan pada narasi yang dipelintir untuk membentuk opini negatif dan menggiring persepsi publik. Kesimpulan, tragedi kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan kegaduhan politik hari ini bukan peristiwa terpisah, melainkan akibat kerusakan struktural yang lama dibiarkan. Negara terlalu lama ramah pada oligarki, tapi lamban hadir bagi rakyat kecil. Saat presiden mulai menata ulang, melindungi kekayaan alam, meluruskan kebijakan, dan menolak tunduk pada kepentingan segelintir orang, muncul perlawanan dalam bentuk narasi liar, hoax, dan upaya menciptakan krisis ekonomi. Namun sejarah selalu berpihak pada pemimpin yang berani. Ketika oligarki melawan negara, rakyat adalah benteng terakhir. Dan selama kepentingan rakyat diperjuangkan, presiden tidak sendiri. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa
Nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.